Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Islam masa Rasulullah SAW. Namun sebelumnya kita pelajari sedikit tentang masa pra-Islam sebelum masa Rasulullah. Nah, ini kita ulas sedikit dari sisi sosial budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan. Dari sisi sosial budaya, masyarakat Arab pada saat itu adalah bentuk kabilah atau suku. Jadi kesukuannya sangat tinggi, ada perbudakan. Mungkin kalian pernah ingat cerita tentang Bilal bin Rabah. Nah, budak itu dimiliki sepenuhnya ya, tidak memiliki hak atas dirinya. Semuanya adalah hak tuannya. Kemudian kedudukan wanita yang rendah. Kita juga pernah mendengar cerita bagaimana Umar mengubur putrinya hidup-hidup. Nah, itu menunjukkan kedudukan wanita yang sangat rendah. Dan agama yang berkembang di sana ada Yahudi, Kristen, dan paganisme. Dari sisi ekonomi, masyarakat pra-Arab itu adalah pedagang dan petani, karena memang kondisi struktur tanah di sana banyak padang pasir, dan juga bila ada oase di situ ada banyak rumput, nah bisa untuk peternak ya. Kemudian ada kesenjangan antara kaum kaya dan miskin, karena kaya itu biasanya sekaligus memiliki menguasai lahan begitu, dan yang miskin nanti akan bekerja kepada yang kaya. Kemudian secara politik berada di antara dua kekaisaran, yaitu kekaisaran Sasania Persia dan kekaisaran Romawi Bizantium. Kemudian dari sistem pemerintahannya itu masih belum lengkap ya, seperti sekarang masih kesukuan tadi, karena kesukuan itu memunculkan juga perang antar suku yang tiada henti ya. Kemudian dari sisi pendidikan berkembang syair-syair tradisi lisan. Jadi hafalan di sana memang sudah berkembang ya, sudah menjadi tradisi, sedangkan tradisi tulis sendiri masih belum. Jadi ada tradisi tulis itu dengan memanggil guru privat gitu ya, belajar tulis menulis yang dikenal dengan nama kutab itu ya, dan itu hanya bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang memiliki kemampuan untuk dapat memanggil guru. Nah, nanti dengan adanya masuknya Islam atau datangnya Islam, justru tradisi tulis nanti akan semakin berkembang. Kemudian kita ke pendidikan Islam masa Rasulullah ya. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu kita lahir dari keturunan suku Quraisy ya. Nah, kalau kita lihat kakeknya adalah Abdul Muthalib, ayah beliau Abdullah, dan Nabi Muhammad ini sepupuan dengan Ali ya. Ali yang merupakan putra dari pamannya Abu Thalib, merupakan sepupu. Nah, nanti dari keturunan Quraisy juga ada Abdusyam, itu memiliki putra Umayyah yang nanti memegang kepemimpinan Islam setelah masa Khulafaur Rasyidin. Rasulullah melakukan kegiatan perdagangan itu sejak usia 12 tahun, sehingga nanti ketika ke Syria beliau bertemu Buhairah yang mengetahui bahwa Rasulullah adalah seorang calon nabi gitu atau rasul. Nah, kita lihat di sini bahwa perdagangan beliau itu tidak hanya antar kota tapi antar negara ya, dari Mekah menuju ke Damaskus itu sangat jauh dari Syam. Nah, beliau berdagang dengan jujur sekali sehingga dijuluki Al-Amin ya, sehingga di usianya yang ke-22 karena kejujurannya beliau diminta mendagangkan atau menjualkan dagangan dari seorang saudagar yaitu Khadijah yang nanti akan menjadi istri beliau. Selanjutnya beliau juga memperjuangkan dan mengajarkan Islam itu di Mekah terlebih dahulu sekitar
13 tahun gitu ya, kemudian hijrah mengajarkan di Madinah. Setelah itu merebut Mekah atau Fathul Mekah. Nah, selanjutnya kita ke periode Mekah dulu ya. Kita ke periode Mekah. Bagaimana tahapan pendidikan yang beliau lakukan. Di periode Mekah, beliau melakukan terlebih dahulu dengan cara sembunyi-sembunyi ya, dengan cara sembunyi-sembunyi, baru nanti ketika turun ayat bahwa Rasulullah harus menyampaikan secara terang-terangan, baru beliau menyampaikannya secara terang-terangan. Nah, di tahapan sembunyi ini melahirkanlah yang kita kenal dengan nama As-Sabiqunal Awwalun, yaitu golongan yang pertama masuk Islam. Tentu itu dari keluarga kerabat beliau, ada istri beliau, ada sepupu Ali, ada paman beliau, sampai teman beliau Abu Bakar, dan mungkin bahkan sampai nanti ada menyebut Bilal bin Rabah, itu juga salah satu budak yang masuk dalam As-Sabiqunal Awwalun ya. Nah, sampai kemudian sekitar 3 tahun Rasulullah diperintah untuk mengajarkan Islam secara terang-terangan. Fasda bima tu'maru, ya, sampaikanlah secara terang-terangan ya. Kemudian di tahapan periode Mekah ini yang difokuskan untuk diajarkan oleh Rasulullah adalah tauhid ya. Di samping juga Al-Qur'an. Tauhid karena apa? Karena fokus memurnikan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim sebelumnya. Sehingga karena apa? Di situ masyarakat Mekah masih paganisme ya. Ada banyak patung di dekat Ka'bah gitu ya. Seperti mengajarkan Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, Ar-Rahmanirrahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Atau mungkin ayat pendek yang lain seperti Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Jadi ajaran tauhid untuk upaya apa? Mengembalikan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim pada saat itu. Karena masyarakat Arab kembali menjadi pagan atau menyembah patung. Kemudian juga mengajarkan Al-Quran. Secara otomatis ketika turunnya ayat-ayat Al-Quran, beliau mengajarkan Al-Quran untuk apa? Meluruskan pola pikir jahiliyah ya. Ada banyak kegiatan-kegiatan jahil seperti tadi perbudakan, kemudian merendahkan satu sama lain ya. Nah, itu ingin dikembalikan dengan materi apa? Baca, tulis, menghafal, memahami Al-Quran. Nah, kalau menghafal ini memang sudah tadi ada tradisi menghafal ya, tapi untuk baca tulis inilah yang kemudian nanti berkembang ya, sehingga kita tahu Islam semakin berkembang, ilmu pengetahuan menjadi ikut berkembang. Nah, itu tadi materi. Nah, sekarang metodenya. Metode dan lembaga pendidikan Islam di periode Mekah apa? Metodenya biasa seperti mengajar. Itu ya, ada ceramah, ada dialog, tanya jawab, perumpamaan. Kan banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang peristiwa ini, peristiwa itu. Atau kisah, pembiasaan, hafalan, kisah-kisah di dalam Al-Quran ada banyak kisah yang bisa diceritakan. Kemudian pembiasaan, karena Rasulullah juga sebagai suri tauladan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ya, dan juga masih ada hafalan ya. Kemudian lembaganya, nah ini menunjukkan bahwa memang pendidikan itu tetap membutuhkan sarana prasarana ya. Ada rumah Arkom Ibnu Arkom yang digunakan pada saat itu, karena pada saat itu tempatnya atau lokasinya itu di belakang itu ada pintu belakang gitu ya, kalau misalnya terjadi sesuatu bisa langsung keluar itu. Nah, itu dan lokasinya cukup tersembunyi.
karena pada awal itu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang di dalam mendidik itu diperlukan sarana, ya, diperlukan lokasi atau sarana yang dibutuhkan untuk mengumpulkan peserta didik itu. Kemudian ada kutab. Kutab di situ seperti yang tadi saya jelaskan, belajar tulis menulis dalam kelompok kecil. Nah, jadi nanti semakin berkembanglah tradisi tulis menulis di Arab. Lalu memasuki periode Madinah, ya, setelah 13 tahun Rasulullah di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Nah, ini aktivitasnya sebenarnya lebih banyak pada aktivitas-aktivitas sosial kemasyarakatan, membangun budaya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat, Rasulullah berusaha membentuk dan membina masyarakat baru menuju satu kesatuan sosial dan politik. Jadi supaya ada satu kesatuan. Ya. Kita tahu Rasulullah membawa kaum muhajirin yang ikut bersama beliau. Akhirnya apa? Beliau pertama mendirikan masjid. Nah, ini sebagai nanti sekaligus sebagai selain pusat beribadah, tapi juga pusat pendidikan. Kemudian mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Tentu saja karena pada saat itu tentu kalau orang hijrah atau pergi tidak membawa apa-apa, kemudian supaya bisa tetap tidak menjadi beban maka dipersaudarakan dengan ansor ya. Kemudian juga dianjurkan untuk bekerja. Kemudian ada mensyariatkan zakat. Nah, zakat ini untuk membantu yang miskin ya. Kemudian sholat Jumat berjamaah. Nah, ini nanti untuk membangun kebersamaan juga ya, di samping juga sebagai sarana mendidik umat pada saat itu seminggu sekali dikumpulkan dalam sholat Jumat. Kemudian ada piagam Madinah. Nah, ini piagam apa ya istilahnya hak asasi gitu ya. Artinya siapapun yang hidup bersama di situ harus berdampingan, ya, tidak boleh saling menyerang, tidak boleh mengganggu satu sama lain, harus bekerja sama, ya baik antara Yahudi, Nasrani dan Islam gitu ya. Kemudian memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram sehingga Islam memiliki kiblat tersendiri. Nah, kemudian dari sisi pendidikan sosial, politik, dan kewarganegaraan. Nah, ini juga penting karena apa? Ukhuwah, persaudaraan antar kaum muslimin itu diupayakan oleh Rasulullah terbentuk sehingga muncul kesejahteraan sosial dan juga kesejahteraan keluarga. Jadi dari sisi sosial, ekonomi itu Rasulullah perhatikan ya ketika membina masyarakat Madinah menuju kesatuan politik, sosial politik. Nah, beliau juga memperhatikan pendidikan anak. Ya, anak diajarkan tauhid, sholat, sopan santun di dalam baik dalam keluarga maupun masyarakat. Kemudian juga kepribadiannya, akhlaknya diperbaiki. Beliau juga mengajarkan pendidikan pertahanan dan keamanan. Ya, pentingnya baiat. Baiat itu semacam komitmen, loyalitas gitu ya. Nah, ini nanti bisa juga di dalam lembaga pendidikan misalnya ada kontrak komitmen. Nah, itu merupakan contoh bagaimana Rasulullah mengajarkan persatuan politik dan sosial itu. Kemudian juga membentuk pasukan pengamanan dan pertahanan. Bahwa ini juga penting untuk menjaga keamanan suatu wilayah atau suatu negara misalnya. Nah, itu tadi secara singkat ya apa yang Rasulullah ajarkan selama masa pembinaan itu. Di periode Mekah itu lebih ke tauhidnya, sedangkan di periode Madinah itu
lebih bagaimana Rasulullah mengajarkan sosial, politik, budaya, ekonomi, ya, segala hal yang berkaitan dengan kesatuan politik masyarakat. Nah, ya, bagaimana hidup bermasyarakat. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.